Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya, Perkenalkan, nama saya Ainurul Nurrohmah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Izin mewawancarai Ibu sebagai narasumber saya. Apakah diizinkan, Bu? Ya, saya mengizinkan. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ibu Eka. Saya sebagai narasumber untuk kesempatan kali ini. Baik Ibu Eka, untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana kondisi pendidikan saat ini? Menurut saya kondisi pendidikan saat ini kurang efektif karena akibat adanya pandemi COVID, maka pendidikan dilakukan secara daring. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, dengan kondisi pendidikan saat ini, yang salah itu menurut Ibu cara guru mengajarkannya atau siswanya? Menurut saya, kedua belah pihak tidak ada yang salah karena semuanya mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap belajar di rumah akibat pandemi COVID tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurul Nurrohmah dengan NIM 2008696, asal dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mata kuliah pedagogik yang telah saya pelajari dan menjelaskan implikasi mata kuliah ini untuk persiapan saya menjadi calon tenaga pendidik. Menurut saya, mata kuliah pedagogik merupakan mata kuliah wajib yang perlu dipelajari oleh guru maupun dosen. Karena pedagogik juga merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Definisi pedagogik juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis, dan objektif dalam mengembangkan konsep tentang hakikat manusia, anak, tujuan pendidikan, dan proses pendidikan. Nah, disinilah titik di mana pengelolaan pendidikan menjadi hal yang tidak sesederhana itu. Sehingga kompetensi pedagogik tidak hanya melibatkan keprofesionalan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan saja, tetapi ikut terlibat dalam pembangunan mental, karakter, dan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama belajar mata kuliah pedagogik, karena pemahaman pedagogik itu sangat luas sekali. Dalam mata kuliah pedagogik juga, saya pernah belajar mengenai pedagogi kritis. Pedagogi kritis merupakan rekayasa pemikiran yang berupaya menyempurnakan pedagogi yang selama ini kita kenal sebagai pedagogik dalam paradigma sempit, yaitu pedagogik yang cenderung melihat persoalan pendidikan semata-mata sebagai masalah-masalah teknik di dalam kelas. Padahal pendidikan bukanlah semata-mata pembelajaran, namun pendidikan sangat berkaitan pula dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana cara mengimplikasikan mata kuliah pedagogik ini bagi kita sebagai calon pendidik? Yaitu dengan cara kita mempelajari mata kuliah pedagogik ini secara serius. Tentu saja, kita tidak hanya sekedar mempelajari, tetapi kita juga harus mempraktekkan secara langsung. Nah, dalam pedagogik juga, kita belajar mengenai pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah lebih menekankan pada pola komunikasi multi arah, yang artinya kita sebagai calon pendidik harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dan mengajarkan segala ilmu kepada peserta didik itu tidak hanya berpatokan pada pandangan yang sempit, tapi harus disampaikan dengan cara pandang yang sangat luas. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan dan juga solusi mengenai pendidikan saat ini berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya bisa menganalisis bahwa pendidikan di Indonesia saat ini kurang efektif. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 membuat perubahan pada bidang pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam pendidikan, yaitu dengan diadakannya pembelajaran secara daring. Hal itu tentu saja membuat guru maupun peserta didik harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Pendidikan saat ini kurang efektif karena kurangnya kemampuan teknologi setiap individu, terkendala jaringan dalam belajar, dan sebagainya. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan memperbaiki pendidikan menjadi lebih baik lagi. Meskipun saat ini telah dihadapkan pada situasi dan kondisi pandemi, tapi kita harus bisa mengembalikan pendidikan dalam makna yang sejati, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh.
Maka dari itu, pendidikan di Indonesia harus melakukan perubahan atau reformasi, strategi pembelajaran, kurikulum, dan sistem-sistem pendidikan lainnya. Pendidikan juga harus didorong dengan adanya gerakan semesta, yakni melibatkan semua pihak seluruh elemen bangsa. Gerakan semesta ini mengajak agar semua lapisan masyarakat untuk merasa peduli akan problematika pendidikan. Namun hal ini bukan berarti membuat pemerintah lepas tangan. Artinya, kita semua harus bekerja sama merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya. Di sini saya ada tugas kuliah dengan mata kuliah pendidikan pedagogik. Di sini saya disuruh untuk melakukan sebuah observasi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana sih kondisi pendidikan saat ini? Menurut Bapak sih kalau sistem situasi pendidikan saat ini dinilai sudah cukup memadai lah, baik lah. Karena dilihat daripada fasilitas yang ada telah memenuhi. Di samping itu juga ditunjang oleh tenaga-tenaga pendidik yang profesional, sehingga sistem pendidikan di Indonesia ini pada umumnya udah cukup baik lah. Hanya mungkin saat ini terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga sistem belajar mengajar itu agak terhambat, sehingga murid-murid itu ya sebagian besar lah kadang-kadang tidak bisa mencerna mata pelajaran yang diberikan di dalam yang online gitu. Udah mungkin cukup segitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi pendidikan seperti ini, yang salah itu cara gurunya mengajar ataukah siswanya? Saya kira cara guru mengajar tadi udah saya kemukakan bahwa tenaga-tenaga pengajar saat ini adalah orang-orang yang cukup profesional, sehingga mungkin kalau ada kelemahan-kelemahan yang ada mungkin bukan dari muridnya juga, karena mungkin dari pergaulan anak pendidik itu sendiri, dari lingkungan kampung lah, lingkungan pergaulan yang ini yang membawa sebagian besar, sebagian kecil lah siswa itu agak kurang serius dalam melakukan pembelajaran. Udah cukup itu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing para anak didik menjadi manusia yang lebih dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih dewasa dan memanusiakan manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa membimbing anak didik layaknya seperti orang tuanya sendiri, merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang guru. Membimbing dan mendidik di sini bukan berarti guru harus menggurui anak didiknya. Justru melakukan pendekatan pembelajaran sekarang lebih menegaskan murid sebagai pusat utama dalam pembelajaran, termasuk dalam ranah pendidikan. Selain itu, pendekatan pedagogik hari ini lebih fokus terhadap bagaimana cara untuk menyampaikan berbagai bimbingan tersebut lewat berbagai aktivitas yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan hanya sekedar menyampaikan materi atau menasihatinya saja. Karena dalam masalah kepribadian yang menyangkut perilaku, omongan semata terkadang tidak akan cukup. Apalagi jika anak didik telah memiliki keterbatasan sendiri di dalam rumahnya. Tidak semua anak memiliki keluarga yang ideal. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah mungkin kondisi pendidikan di Indonesia sudah bagus dan baik karena tenaga pendidiknya yang profesional. Hanya saja sistem pendidikan pembelajaran saat ini terhambat karena adanya wabah virus COVID-19, sehingga para peserta didik terhambat dalam melakukan pembelajaran. Apalagi pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga para anak-anak mungkin malas dalam melakukan pembelajaran secara daring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriat Robiah. Di sini saya akan membahas pandangan mengenai kondisi pendidikan Indonesia di lingkungan sekolah. Dan sekarang saya akan mewawancarai seorang guru agama yang mengajar di sebuah madrasah yang berada di Kota Bandung. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana kondisi pendidikan saat ini, Pak? Pendidikan pada saat ini, khususnya di masa pandemik, sangat-sangatlah mengkhawatirkan. Karena kalau dilihat dari segi religius, bahwa pendidikan itu antara seorang guru dengan siswanya, seorang ustadz dengan santrinya harus ada muajahah, karena ada sesuatu hikmah yang akan diturunkan oleh Allah melalui tatap muka face to face. Tapi kalau sekarang mungkin melalui daring yang dilakukan, ini bukan sebuah rahasia lagi, kekurangan dan kekurangan yang dialami, karakter anak yang tidak bisa dilihat, akhlak anak yang tidak bisa dipantau. Demikian. Lalu menurut Bapak, dengan kondisi pendidikan saat ini, yang salah itu pendidiknya atau peserta didiknya, Pak? Tidak ada yang patut disalahkan sebenarnya, karena pendidik ataupun peserta didik itu sama-sama merupakan subjek dan dia pun objek. Yang harus dilihat itu adalah bagaimana metodologi atau proses dari sebuah pendidikan itu dilakukan berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, model apa yang akan dilakukan pendidikan Indonesia itu. Karena pendidikan Indonesia adalah sebuah pendidikan yang mempunyai sejarah yang sangat panjang, mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sekarang sudah mulai digeser melalui proses-proses pendidikan yang kita hasil nginput dari luar negeri. Dan entah dengan adanya proses, dulu ada KBK, sekarang ada proses-proses yang lainnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan waktunya. Mata kuliah pedagogik adalah ilmu yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik, dan sebagainya. Mata kuliah pedagogik merupakan mata kuliah yang bertujuan memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Dengan mempelajari pedagogik ini, kita sebagai calon pendidik dapat mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan sebagai bekal dalam melaksanakan praktek pendidikan, dan juga mempunyai sikap kritis terhadap pandangan-pandangan mengenai teori pendidikan, serta memiliki kesiapan studi lebih lanjut. Seperti yang telah narasumber saya sampaikan, bahwa kondisi pembelajaran saat ini sangat mengkhawatirkan, ditambah dengan adanya pandemi membuat kegiatan pembelajaran menjadi terbatas, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara online tidak dapat memantau secara langsung bagaimana karakteristik peserta didik. Hal itu sangat berpengaruh dalam perkembangan karakteristik peserta didik, karena pendidikan bukan hanya membangun kecerdasan, namun membangun dan menciptakan karakter yang cerdas. Karakter yang cerdas yaitu karakter dengan segenap sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi suatu landasan dalam penampilan perilaku dengan standar norma dan nilai yang tinggi, diiringi tindakan yang mampu untuk menghadapi berbagai kondisi untuk sukses mencapai tujuan. Kondisi pendidikan yang kita hadapi saat ini bukanlah kesalahan pendidik yang tidak mampu dalam mendidik siswanya, atau siswa yang tidak bisa dididik dengan baik. Semua itu tergantung pada proses atau metode yang dilakukan untuk menyampaikan pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu mampu menyampaikan dengan baik apa yang ditujukan kepada siswanya atau tidak? Maka dari itu, kita perlu memiliki metode atau proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter pendidiknya itu sendiri, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka dari itu, mari kita berjuang membangun pendidikan yang lebih baik untuk masa depan kita, karena Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!